Nah, produk itu untuk perkalian. Nah, jadi kalau misalkan ditanya perkalian itu rumusnya produk ya. Jadi untuk khususnya untuk rumus perkalian kita bisa memakai dua rumus, antara rumus sama dengan produk sama rumus manual. Kalau rumus produk seperti ini ya. Jadi kita rumus manual dulu deh. Kita kalau rumus manual kita tinggal pencet sama dengan. Nah, di sini kan yang ingin dicari datanya adalah 30 dikali 24. Jadi kita pencet sel 30-nya, terus untuk kali itu buat lambangnya apa? Bintang. Bintang dikali 24. Seperti itu untuk rumus manualnya, tinggal pencet enter. Terus kalau rumus produk untuk perkalian kita tinggal sama dengan produk. Seperti itu. Nah, terus di sininya tinggal kita tarik seperti itu ya. Jadi tinggal kita enter. Jadi khususnya untuk rumus perkalian doang itu ada dua rumus, antara rumus manual dan rumus produk gitu ya. Oke, karena di sini kalian sudah pernah belajar, kita langsung masuk ke sheet kedua. Nah, di sheet kedua itu waktu kalian belajar sum average sudah masuk kasus? Belum. Hanya tadi kita aja kotak blok selesai itu. Nah, kalau ini adalah perhitungan untuk kasus tapi masih memakai rumus dasar ya, masih memakai rumus sum average max min count ya. Jadi di sini di mana ada data Amel, data Amel di sini data Amelnya itu dia membeli monitor 15 in, ya dia membeli monitor 15 in, terus dari tokonya itu terjualnya 4, dari 3, harga satu Amel 1.500. Nah di sini kita disuruh mencari jumlah, ya di sini mencari jumlah total, jumlah tertinggi, jumlah terendah, rata-rata dan banyaknya data. Nah di sini ada ceritanya. Data yang dicari, kita cari dulu jumlah berarti harga satuan dikali terjual. Rumusnya apa? Untuk perkalian tadi? Produk ya. Jadi harus dibedakan yang kalau penjumlahan sama dengan sum ya. Jadi jangan kembali untuk perkalian sama dengan produk. Berarti ditanya harga satuan ya, harga satuan dikali harga terjual, berarti ini ya, harga terjual dikali harga satuan. Nah, maka hasilnya 3 kali 1.500, hasilnya 4.500. Nah, untuk ini tinggal kita tarik sampai ke data 10 atau ready ya, terus ke 15. Nah, terus jika sudah kita untuk mencari total. Nah, berarti untuk mencari total ini kita disuruh total seluruh jumlah. Nah, total seluruh jumlah itu berarti apa rumusnya? Sama dengan sum ya, sama dengan sum. Tanda klik kita tarik dari jumlahnya ke sini, maka akan mendapatkan jumlahnya 59 juta. Terus di sini untuk nilai tertinggi X. Kalau dilihat dari data nilai tertingginya berapa? 16 juta ya. 16 juta. Nilai terendah min itu. Tinggal tarik ya. 540. Jumlah rata-rata average. Oke, sini average kita tinggal tarik seperti ini, tinggal kita enter, maka dapat rata-rata 599. Banyaknya data? Kalau berapa banyaknya data? Ada 10. Itu ya, gampang kan? Gampang? Ini yang kita sampaikan ya. Nah, ini saya ingin membelajarkan dasar-dasar yang dulu saja. Untuk yang prakteknya kita masuk ke sheet ketiga. Jadi untuk ke sheet ketiga jumlah nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi itu masih pakai rumus yang tadi. Sedangkan untuk nilai akhir dan kelulusan itu kita sudah memakai rumus max. If ya, rumus if ya. Jadi di sini ada perintahnya. Ingat tampilan di sini adalah perintah di mana jumlah nilai di atas 300. Jadi tanda panah ini di atas ya. Di atas 300 maka akan mendapatkan nilai A dengan keterangan lulus. Terus jika nilai di antara 280 sampai dengan 299 nilainya, dia akan mendapatkan nilai B dengan keterangan lulus. Sebaliknya jika nilai di bawah 280 dia akan mendapatkan nilai C dengan keterangan tidak lulus. Dan di sini kita
kita disuruh mencari 6 kolom yang dimana di sini ada jumlah nilai sampai kelulusan. Di sini kita cari jumlah nilai dulu. Rumusnya apa? Sum. Sum. Kita tariknya ke bawah apa ke kanan? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena yang dicari datanya Andi. Gitu ya. Kita tarik ke kanan. Enter. Terus untuk rata-rata average. Oke, terus untuk nilai terendah. Jadi nanti kalian kalau praktek usahakan ngerjainnya itu ke kanan dulu aja, jangan fokus tarik itu lama nantinya. Ya, jadi min kita tarik 75 dan nilai itu berapa? 80 ya sebesarnya. Nah, terus untuk mencari nilai akhir, jadi memakai rumus if. Untuk rumus if itu tidak sama dengan if tarik enter kayak gitu. Jadi kita harus klik manual di sini. Jadi kita untuk rumusnya di sini kalau yang ditanyakan ada perbandingan itu maka akan dipadukan dengan rumus M ya. Jadi rumus M ini karena ada perbandingan di antara 280 sampai dengan 299 ini maka dapat nilainya B. Nah di sini akan memakai rumus tambahan rumus N. Jadi di sini kita tulis dulu sama dengan if. Ya, boleh double klik, boleh tutup kurung. Kita lihat perintahnya apa. Untuk mencari nilai akhir kita makainya mana nih? Jumlah nilai rata-rata, nilai terendah, apa nilai tertinggi, dan perintahnya untuk mendapatkan nilai A ini kita lihat dari jumlah nilai. Jumlah nilai di sel berapa? H berapa? H4. Jadi lihatnya bukan nomor satunya ya, tapi sel ininya H4. Di sini kita klik H4 lebih besar sama dengan 300, maka dia akan mendapatkan nilai A seperti itu ya. Terus jika if dalam buka kurung, nah karena ini di perintah keduanya sekarang kita tanya yang perintah keduanya ini dia pakai perbandingan antara 280 sampai 299, maka ditambahkan rumus bantuan yaitu rumusnya adalah N ya. Terus buka kurung, kita buka lagi H4 lebih besar sama dengan 280, terus maka H4 ya, lebih kecil sama dengan 299 dalam kurung, maka dia akan mendapatkan nilai B, maka akan mendapatkan nilai C dalam kurung. Nah, jadi kalau dibacanya gini ya, if apa itu apa tadi? Apa? Jumlah nilai. If jumlah nilai lebih besar sama dengan 300, maka dia akan mendapatkan nilai A. If N jumlah nilai lebih besar sama dengan 280 dan jumlah nilai lebih kecil dari 299, maka dia akan mendapatkan B dan C. Jadi jika sudah kita tinggal enter. Jika ada sini tinggal kita yes, nah maka sudah ketemu hasilnya gitu ya. Jadi kita coba tarik dulu. Nah ya, orang ini kenapa dia mendapatkan nilai D? Si Amar, si Denis. Kenapa dia mendapatkan nilai C? Coba saya mau tanya. Berapa nilai Denis? 260. Di mana di sini 260-nya itu di bawah 280. Makanya dia mendapatkan nilai C. Gitu ya. Oke, di sini tinggal mencari kelulusan. Nah, untuk mencari kelulusan itu kan tidak ada persoalan lagi, dia lempeng. Jadi A lulus, B lulus, D tidak lulus, tidak ada perbandingan. Jadi kita hanya memakai rumus if. Jadi di sini rumusnya sama dengan if. Buka kurung, untuk mencari kelulusan itu makanya jumlah nilai apa nilai akhir? Nilai akhir. Apa jumlah nilai coba? Nilai akhir. Karena di sini untuk mencari kelulusan, dia lulus atau tidak, kita tidak perlu lagi jumlah nilai karena di sini sudah ada nilainya. Jadi di sini L4 sama dengan A, ya tanda kutip
Terus maka tanda kutip dia keterangannya lulus. Terus jika if buka kurung L4 ya sama dengan ya terus sama dengan apa B tanda kutip lagi maka tanda kutip atas dia keterangannya lulus. Jangan lupa tanda kutip lagi terus jika if buka kurung apa ya L4 sama dengan lulus apa C tanda kutip jangan lupa tanda kutip C maka tanda kutip tidak lulus gitu ya. Yuk langsung aja ya, dari Riki baik Masnya Mbak dari Riki Iya, dari ya. If L4 itu apa? nilai akhirnya sama dengan A maka keterangannya lulus. Terus if nilai akhir sama dengan B maka keterangannya lulus. Dan if dalam buka kurung L4 sama dengan B maka keterangannya sudah lulus. Nah untuk yang ini bisa kalian blok tarik ke bawah, bisa juga kalian double klik seperti itu ya. Maka di sini jelas C itu sesuai ya, tidak lulus. Nah diperhatikan nanti kalau bisa ulangan titik koma salah itu tidak akan bisa pekerjaan rumusnya. Tanda kutip juga pekerjaan satu itu juga bakal. Ya jadi untuk rumusnya ini mungkin nanti bisa kalian foto dulu atau lihat videonya dulu baru kalian catat di buku baru nanti kalian praktekkan. Karena nanti di akhir saya akan menyerahkan file ini ke kalian untuk kalian belajar di laptop masing-masing, gitu ya. Jadi jangan kalian dapat jelek-jelek lagi ya. Oke, di sini kita back. Nah ini untuk yang soal pertama ya. Jadi ya ini untuk yang soal pertama. Jadi soalnya itu ada dua. Ada penjualan dan ada nilai rapot. Nah biasanya dari semua kelas yang saya ajar itu dia mereka pada mengincarnya ini apa namanya nilai rapot. Nah ini nama soal nilai rapot. Terus yang penjualan, nah ini untuk soal penjualan. Saya buka dulu. Oke, nah ini adalah contoh soal penjualan. Nah biasanya walaupun ini kita hanya 4 yang diisi kolomnya, tapi rumusnya itu lumayan banyak ya dan agak ribet gitu ya. Jadi di sini karena keterangannya semua sudah lengkap nih 4-4-nya ya. Nah di sini untuk nanti antara misalkan dia kita itu misalkan maju itu belum tentu soalnya itu sama dengan Putri karena semuanya nanti saya pojok. Terus untuk maju ke depan itu juga bukan saya tunjuk kamu dulu ya enggak, itu semua saya pakai undian. Jadi nanti absen kalian itu saya bikin kayak arisan ya dari 1 sampai 35 misalkan. Jadi nanti kalian yang ambil nomor berapa yang keluar itu yang maju duluan ya. Jadi di sini sebelumnya minta dulu penjelasan kalau saya kan 850 ya. Ini untuk soal penjualan. Nah, di sini kita lihat untuk perintahnya total harga. Untuk mencari total harga sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit. Berarti rumusnya apa? Ingat yang mana? Tapi di sini karena ini manual kita ikutin manual aja ya. Jadi kalau manual gampang sama dengan, nah kita ikutin ini kan sama dengan. Nah terus jumlah belinya kita klik nih. Kan kita mencari data beli kan. Jumlah belinya kita klik, terus dikali tadi apa? Bintang. Harga jual per unit, tinggal kita pencet harga jual per unit, tinggal kita enter. Ya, jadi di sini kita tarik dulu nggak apa-apa. Nah terus untuk mencari diskon. Saya kecilin dulu. Nah, biar kalian sekarang baca perintahnya. Oke. Ya, untuk mencari diskon ya. Untuk mencari diskon,
sama dengan jika pembelian dilakukan secara tunai. Nah, ini makanya if di dalam rumus logika kita harus berlogika ya. Jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli di atas 1, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20% dari total harga. Jadi di sini yang membeli secara tunai dan jumlah belinya di atas 1, makanya dia akan mendapatkan diskon 20% dari total harga. Di mana dari total harga itu maksudnya 20% dikali total harga. Nah, di sini kita lihat untuk KT itu maksudnya adalah K itu kredit, T itu tunai. Jadi kita cari dulu sama dengan if. Nah, di sini karena ada dua perbandingan, kita memakai rumus apa tadi? Kalau ada dua perbandingan, if ya pasti itu kan ini rumus if. Apalagi tadi yang nilai rapot ingat ada rumus tambahan apa? Apa? Tadi ada yang itu? N ya, jadi pakai rumus N. Jadi if dikombinasikan dengan rumus N, terus buka kurung. Nah, di sini kita lihat dilakukan secara tunai. Nah, kalau berbicara dengan tunai berarti kolom mana yang kita pakai? Kolom tunai. Enggak, ini tetap yang dicari budi dulu. Berarti kolom mana yang ada kredit tunainya? D 8 ya. Jadi kalau ini tulisan kredit tetap kita mencari budi dulu. Ya, jadi di sini kolomnya kita pakai kolom teratas D 8. Ya, jadi di sini jika D 8 sama dengan tunai maka ya kita lihat perintahnya lagi. Perintahnya lagi jumlah beli. Nah, kita klik jumlah belinya. Jumlah beli di atas 1 atau lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1 dalam kurung, maka akan mendapatkan diskon 20% ya dari total harga atau dikali total harga. Kita pikir total harganya, total harga. Nah, jika tidak ada diskon ya maka jika tidak ada diskon maka 0 seperti itu ya. Jadi di sini dibacanya if and D8 itu kode pembelian ya. Kode pembelian sama dengan tunai, maka jumlah beli di atas 1 akan mendapatkan diskon 20% dikali total harga ya. Jika tidak ada diskon maka 0 seperti itu ya. Nah, ini strip bukan error, tetapi karena emang dia tidak mendapatkan diskon karena belinya secara kredit gitu ya. Jadi di sini kita tarik. Nah, di sini keluar, kalian bisa lihat ini kenapa strip. Kalian lihat aja ini pasti kodenya K. Seperti itu ya, kredit ya. Nah, terus selanjutnya mencari voucher. Nah, untuk mencari voucher, nah kalian jangan fokus yang ke kuning-kuning gini ya. Nanti mata kalian sakit. Fokusnya ke atas saja nih. Di sini sama aja rumusnya keluar. Apa yang saya tulis pasti keluar di sini ya. Jangan fokusnya ke sini. Nah, terus di sini kita lihat untuk mencari voucher, jika membeli sepeda merek Yamaha dan Honda maka akan mendapatkan voucher 500.000, dan jika membeli merek Suzuki maka akan mendapatkan voucher 700.000. Jadi yang mendapatkan voucher 500.000 itu jika membeli motor apa? Yamaha. Nah, terus yang dapat diskon 700. Jadi di sini rumusnya tidak memakai yang lagi karena ada 3 persoalan, yang Honda dan Suzuki, dan satu lagi ada Kawasaki yang tidak tersebut ya di kolom 9 dan 10. Makanya di sini kita kombinasikan bukan pakai n lagi tapi pakai rumus OR ya. Jadi di sini sama dengan if buka kurung OR. Nah, kita lihat tadi tanya jika berbicara tentang Yamaha dan Honda, berarti kolom mana yang kita pakai? C8 benar ya. Jadi kolom C8 kita klik di sini. C8 sama dengan Yamaha. Jadi tanda kutip, maka C8 sama dengan Honda itu sama dengan Honda, kita tutup, maka titik koma dia mendapatkan diskon berapa? 500.000, 5.000, 50.000, 500.000.
Terus jika if, nah jika if ini tidak perlu memakai or lagi, cukup di depan. Jadi if buka kurung, ya if buka kurung C8 sama dengan apa? Satu lagi C8 sama dengan apa? Tanda kutip. Apa tadi yang dicerita? Suzuki. Ya, maka dia akan mendapatkan tanda kutip berapa? 700.000. 70.000, 700.000. Jika tidak ada Kawasaki maka 0. Gitu ya. Nah, di sini dengan kita yes. Nah, jadi dibacanya kita kembali dulu. Nah, di sini jadi dibaca rumusnya jika if or C8 itu apa? Merek sepedanya Yamaha dan merek sepedanya Honda, dia akan mendapatkan diskon 500.000. Dibacanya terus jika if merek sepedanya Suzuki, dia akan mendapatkan diskon 700.000. Gitu ya. Jadi di sini kita langsung double klik. Nah, keluar ya. Nah, terus di sini tinggal kita mencari total harga terakhir. Nah, untuk mencari total harga, di sini kita lihat perintahnya. Jumlah beli dikali harga jual per unit dikurang diskon. Ada rumusnya nggak? Ada rumusnya nggak? Kalau begini, ada 3. Harga jual beli harga jual per unit dikurang diskon. Ada rumusnya nggak? Tidak perlu pakai rumus karena manual. Kecuali diskonnya dihapus, rumusnya baru bisa memakai rumus produk. Karena perkalian, karena di sini ada diskon, kita pakai rumus manual. Jadi di sini sama dengan kita lihat perintahnya apa? Jumlah beli dikali harga jual per unit. Jumlah beli kita klik tanda bintang dikali harga jual per unit dikurang diskon. Kita bikin diskonnya. Nah, kita tinggal enter. Terus kita klik, kita tinggal double klik. Nah, seperti ini dapat nilai 1. Kalau bisa. Ya, kalau bisa, ya kalau bisa. Alhamdulillah, Bapak. Ya. Jadi untuk penilaian begini.